Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Novita Euning Tias. Saya mengajar di SMP PGRI 4 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Universitas Tadulako tahun 2023. Hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG. Ini adalah kartu ujian saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian sendiri. Ya, di pagi hari ini sebelum kita belajar, kita akan membaca doa terlebih dahulu ya. Begitu ketua kelas siapa Firas? Ya, silahkan baca doa. Siapa? Berdoa dimulai. Selesai. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar atau memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Itu adalah bentuk nasionalisme kalian kepada Indonesia. Diharapkan anak-anak silahkan berdiri. Dari batu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa marilah kita bersatu Indonesia bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, hari ini masuk semua? Masuk. Tidak ada yang alpa ya? Ya, alhamdulillah kalau tidak ada yang alpa. Masih di pelajaran yang kemarin juga, yaitu teks cerita pendek atau disingkat dengan teks cerpen. Sebelum kita melanjutkan ke bab selanjutnya, apa sih pengertian dari cerpen? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya. Cerpen adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata dan ceritanya singkat dan pendek. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ada lagi yang mau berpendapat cerpen, pengertian cerpen? Ya. Yang berisi kisah tunggal. Ya, beri tepuk tangan. Pintar-pintar ya. Pengertian cerpen tadi sudah, yaitu cerita pendek ya. Kemudian ada juga ciri-cirinya. Siapa yang tahu ciri-cirinya? Coba angkat tangan ya. Siapa? Oke, dari Wahyu dulu. Ya, tidak lebih dari 1000 kata. Itu adalah ciri-ciri dari cerpen. Siapa lagi yang mau berpendapat ya?
Ya, biasanya ditulis dalam cerita kehidupan. Ya. Itu tadi kalian sudah mempelajari pengertian, kemudian sudah mempelajari ciri-cirinya. Sekarang yang kalian pelajari adalah, kita akan mempelajari menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ini adalah kompetensi dasarnya, yaitu menyimpulkan unsur pembangun. Kemudian tujuan pembelajaran. Peserta didik atau kalian harus mampu menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan menunjukkan bukti pada teks. Ya. Jadi nanti kalian diharapkan mampu menyimpulkan unsur pembangun karya sastra. Kemudian untuk capaian pembelajarannya atau cakupan materinya yaitu unsur pembangun cerita pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menyimpulkan unsur pembangun cerita pendek. Ya. Jadi nanti yang kalian pelajari ini dua, ada unsur pembangun dan ada cara menyimpulkan unsur pembangun. Nah, unsur pembangun cerpen ini ada 6. Ya, yang pertama apa? Tema. Yang kedua? Yang ketiga? 4, 5, 6. Dari ke-6 ini kelas 7 kalian sudah pernah mempelajarinya. Tokoh dan penokohan. Siapa yang tahu tokoh dan penokohan? Tokoh itu apa? Pemain bisa. Peran utama juga bisa. Kalau penokohan, ayo siapa yang tahu penokohan? Peran. Nah, kita tampung dulu ya. Kalau latar, ya tempat terjadinya cerita atau waktu juga bisa. Kalau amanat, pesan yang disampaikan. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Yang pertama adalah tema. Coba dibaca, Anissa, baca tema apa? Ya, tema adalah ide cerita. Ya, tema sendiri dapat berupa pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa. Kemudian tokoh dan penokohan. Ayo, Andi, dibaca, Andi. Tokoh dari penokohan tokoh dalam cerpen adalah pelaku cerita, sedangkan karakter tokoh atau watak menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh yang menggambarkan pribadi tokoh tersebut. Ya, tokoh itu adalah pelaku cerita. Ya, tokoh adalah pelaku cerita. Sedangkan penokohan itu adalah watak atau sifat dari pelakunya. Ya, misalnya sifatnya cekatan, penyayang. Tuh. Kemudian untuk alur, coba dibaca alur. Apa ini? Alur merupakan urutan peristiwa yang berdasarkan pada hukum sebab akibat. Alur mengemukakan terjadi dan mengapa suatu hal bisa terjadi. Fungsi alur adalah untuk membuat cerita berkesinambungan. Biasanya alur disebut juga sebagai susunan cerita atau jalan cerita. Ya, alur adalah susunan cerita atau jalannya cerita. Ya, alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ya. Untuk alur maju biasanya menceritakan yang akan datang. Kalau alur mundur menceritakan masa lalu. Kalau campuran berarti menceritakan masa lalu dan masa yang akan datang. Kemudian latar. Apa dibaca latar? Silakan. Latar dalam cerpen merujuk pada tempat, waktu, dan lingkungan sosial dari tempat peristiwa di dalam cerita terjadi. Ya, latar itu ada 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar
suasana. Suasananya menyenangkan, menyedihkan, dan sebagainya. Kemudian ada sudut pandang dan amanat. Apa sudut pandang? Sudut pandang merupakan pandang pengarang atau penulis dalam peristiwa yang ada di dalam cerita. Sudut pandang terdiri dari sudut pandang orang pertama, sudut pandang penunjau atau orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Ya, sudut pandang itu ada 3. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Kemudian amanat. Siapa tadi yang belum baca? Ya. Amanat. Amanat biasanya merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang atau penulis, baik itu yang bersifat positif atau maupun negatif. Ya. Amanat itu adalah pesan yang akan disampaikan oleh pengarang atau penulis. Biasanya bersifat positif atau negatif. Dari ke-6 unsur tadi, sudah paham semuanya? Coba Ibu mau tanya, ada 6 apa aja tadi ya? Tokoh dan petokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian. Ya, baik. Karena kalian sudah paham, ini ada contoh teks secara lisan, teks cerpen. Cerpen Sungging Raga. Silahkan kalian dengarkan dan kalian baca. Ini pada Jaki, begitu kaya. Lelaki itu menentukan wilayah dan menemukan sana. Sepertinya kamu masuk akal. Mereka selalu bertemu di sini. Kumilau masalah berjalan, obat naik lane, juga suara mobil dan motor, semuanya ada cahaya yang mengunjungi udara dingin seperti wilayah masih berlari di malam pagi. Ini berbeda, orang-orang yang menempel masa sebulan dan menangis benar. Lelaki itu tak bisa membayangkan perasaan hadisnya setelah segala kejadian yang berlaku. Mungkin sederhana mereka yang terus terlibat siang tadi. Siang itu Naya selalu berpikiran tentang anak. Seperti biasa, dia kumpul dengan Lucia sebagai dia yang berpakaian musuh. Adakah yang begitu menyenangkan melihat beberapa anak kecil? Yang bahkan ingin membuka, tapi tak bisa merasa bahagia meskipun kehidupan ini semuanya terbatas. Lalu begitulah kebahagiaan mereka mendadak berhenti dengan mendengar suara kandungan yang jauh dan mendekat. Tanpa beberapa tugas besarankan juga. Rupanya hari itu ada penantian preman menantikan pada asuhan. Mulai sampai beberapa pamit yang berusia remaja sudah biasa didapatkan. Ada yang sembunyi di warung di warung internet sampai di bawah pakaian. Sebagian petugas mengejar anak itu, sebagian lagi menantikan barang-barang yang ditinggalkan di saja. Lama-lama lagi sekali sambil mendengar lain tangis. Itu pula wanita-wanita yang mengejar Sansio. Tiba-tiba seperti mata mujizat berlari menghindari kejaran petugas. Nalea segera teringat terus ayahnya yang bicara sedang beratur. Ya. Dari cerita Nalea tadi, di situ ada beberapa unsur intrinsik ya, atau unsur pembangun seperti tadi. Ada 6. Yang pertama tadi adalah tema dari cerita Nalea tadi adalah kesabaran. Untuk latarnya di mana tempatnya? Pinggiran taman kota. Waktunya sore hari. Suasananya apa? Gimana tadi? Menegangkan ya. Kemudian untuk alurnya bagaimana tadi? Ya, alur yang dipakai adalah alur campuran. Jadi dia menceritakan masa lalu, yaitu ibunya yang sudah meninggal, kemudian yang masa datang, yaitu yang diambil sama Satpol PP. Kemudian tokoh dan penokohannya siapa tadi? Ya, Nalea. Nalea sifatnya bagaimana?
pendekatan. Kalau ayah penyayang. Kemudian untuk sudut pandangnya menggunakan orang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah amanatnya ya, bersabar pada setiap keadaan adalah hal yang selayaknya dilakukan ketika sesuatu tak seperti yang diinginkan. Tadi sudah kita kasih cerita, kasih cerpen tentang Nalea. Kemudian ini adalah unsur dari cerita Nalea. Sudah paham ya untuk tema, latar, alur, penokohan, amanat? Paham ya? Kemudian kita akan ada LKPD. Ibu minta kalian berkelompok, ya satu kelompok 5 orang. Itu kalian nanti mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Apa? Lembar kerja peserta didik. Silakan kalian berkelompok dulu. Silakan. Kalian cari kelompoknya masing-masing. Dengan kompetensi dasarnya, nanti tadi kalian sudah mempelajari melalui media PowerPoint. Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran based project basic learning PBL. Peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang didengar. Silakan Mbak, ambil Mbak. Ya, di situ ada petunjuk umum dan pengerjaan. Yang pertama adalah isilah identitas sesuai jumlah kelompok. Bacalah petunjuk kegiatan 1 dengan seksama. Yang ketiga, kerjakan latihan yang diberikan secara berkelompok. Di situ ada nama kelompok kalian ya. Nama kelompok jadi dari 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nama anggotanya ditulis. Ya. Silakan. Kalian kerjakan di situ. Kalian kerjakan, tulis nama kalian, kelas kalian juga. Nanti kamu cari temanya itu tentang apa. Lihat, ini kan judulnya kan persahabatan. Judul sama tema beda ya. Temanya misalnya tentang ini temanya tentang perjuangan hidup. Nah, latarnya nanti kamu cari temanya. Di sini. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Temanya yaitu tentang apa? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Itu yang ini aja dulu. Penokohan. Tokoh tadi kan pelaku. Berarti kalau penokohan watak atau sifat. Berarti sifat dari lelaki setengah umur tadi apa? Yang setelah kamu tadi baca tokohnya lelaki tadi, wataknya bagaimana? Penyayang. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Kelompok 3 silakan maju ke depan, presentasikan tugas kalian. Ya, kalian sebutkan nama-nama kelompok kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang atas nama Teras, Tias, Wijayanti, Fitri, dan Sista. Kami ingin mempresentasikan kesimpulan yaitu tema perjuangan hidup, latar kota Jakarta, alurnya maju, tokohnya lelaki, setengah umur dan motif perempuan, penemohan sifat dari tokoh yang tercermin dari perilaku, sikap, ucapan, pikiran, dan pandangannya. Sudut pandang ada sahabat kamu dan pengaman, amanat pesan moral yang disisirkan pengarah dalam konteks supaya pelajaran ada yang ditanyakan? Apa bukti sudut pandang orang ketiga? Sudut pandang orang ketiga ada serba tahu dan pengamat. Serba tahu sudut pandang dia, pengaruh atau narator mengetahui segala hal yang berhubungan dengan tokoh dia. Pengamat, pengarang hanya menggunakan apa yang disarankan, dialami, dilihat, dan pikiran oleh seorang tokoh. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada? Kita beri aplaus dulu untuk presentasi yang ketiga. Ya, silakan duduk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, tadi teman kalian atau kalian sudah mempresentasikan masing-masing dari tugas kalian, ya. Mungkin jawabannya bisa beda-beda, tapi tetap satu tujuan, ya. Tadi kelompok 1 presentasinya dengan jawabannya berbeda, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Kesimpulan atau ya, kesimpulan dari cerpen tadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa yang kalian pelajari tadi? Ayo, ada berapa unsur? Ada berapa unsur? 6. Apa aja? Sudut pandang dan amanat. Kemudian untuk merefleksikan diri, Ibu sudah mempersiapkan kertas lembar. Nanti kalian isi soal yang ada di sini. Misalnya di situ ada tulisannya, bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Nah, itu nanti ada beberapa pertanyaan. Kemudian untuk refleksi Ibu sendiri, selama kalian belajar sama Ibu tadi, apa sih kekurangannya Ibu? Ada enggak? Serius? Mungkin Ibu terlalu cepat dalam menyampaikan materi. Tidak ada ya? Kemudian, baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan berdoa. Tapi sebelum itu Ibu akan menyampaikan materi untuk minggu depan, yaitu masih berhubungan dengan cerpen, ya, masih berhubungan dengan cerpen ini, yaitu pada KD 3.6, ya, di KD 3.6, ya, sudah. Nanti refleksi sama tugas kalian yang berkelompok nanti dikumpulkan sama Ibu, sama ketua kelas dulu ya. Berdoa dulu, berdoa untuk pulang sekolah. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.